Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo siswa-siswi kelas 4, gimana kabarnya? Semoga semuanya sehat walafiat ya. Jaga kesehatan selalu dan jaga ibadahnya juga ya. Kita sudah berdoa, sudah sholat duha. Mari kita belajar agama Islam, melanjutkan bab 4, yaitu materi maksud Bapak melanjutkan bab 5, materi iman kepada Rasul-Rasul Allah. Silahkan dibuka buku paketnya, halaman 43 sampai 46. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Iman kepada Rasul-Rasul Allah subhanahu wa ta'ala. Iman kepada Rasul-Rasul Allah subhanahu wa ta'ala artinya yakin atau percaya bahwa Rasul-Rasul itu adalah utusan Allah. Dan kita percaya bahwa Rasul-Rasul itu ada. Rasul diperintahkan oleh Allah untuk menuntun manusia ke jalan yang benar. Kita kemarin sudah mempelajari iman kepada Allah, kemudian iman kepada malaikat-malaikat Allah. Selanjutnya kita beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Wajib kita ketahui sebagai umat Islam, rukun iman ada 6. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat-malaikat Allah, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada Rasul-Rasul Allah, iman kepada qada dan qadar, dan iman kepada hari kiamat. Ya. Kemudian iman kepada Rasul-Rasul Allah. Kita percaya, kita yakin adanya Rasul-Rasul Allah. Caranya seperti apa? Wujud kita mengimani adanya Rasul-Rasul Allah itu seperti apa? Nah, yang pertama, kita taati ajaran yang dibawa oleh Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan melaksanakan semua yang diperintahkan Allah dan menjauhi segala yang dilarang oleh Allah. Semua aturan-aturan yang dibawa oleh Rasul-Rasul Allah semua kita ikuti. Apa yang diperintahkan kita laksanakan, dan apa yang dilarang kita jauhi. Kemudian yang kedua, mengambil hikmah dari cerita kehidupan para Rasul-Rasul Allah. Kita dari kelas 1, kelas 2 sampai sekarang kita telah banyak belajar kisah-kisah para nabi, ya. Dan kaum yang tidak mau mengikuti para nabinya, mereka diazab oleh Allah dengan azab yang sangat pedih, dan nantinya mereka akan masuk neraka, disiksa dengan siksaan yang amat pedih. Maka kita harus belajar dari cerita-cerita para Rasul-Rasul Allah. Kalau kita tidak mau mengikuti perintah Rasul-Rasul Allah, maka kita nasibnya akan sama seperti umat-umat terdahulu, umat-umat yang membangkang pada nabi-nabi mereka. Mereka akhirnya binasa dengan azab gempa bumi, azab hujan batu, azab petir, tsunami, dan lain sebagainya. Yang ketiga, meneladani ketaatan para rasul kepada Allah dan sifat-sifat terpuji mereka. Ya, para nabi itu memiliki sifat-sifat terpuji. Contohnya sabar, contohnya amanah, contoh dapat dipercaya. Itu kita wajib tiru dari nabi-nabi kita. Kemudian kita juga harus tahu nama-nama Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasul-Rasul Allah itu jumlahnya sangat banyak, ya. Jumlahnya sangat banyak, tetapi yang wajib kita ketahui
yaitu ada 25. Mari kita nyanyikan lagu nama-nama Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalatu ala nabi wassalamu ala rasul wal anbiya'il mursalin kulluhum makramun. Salawat ke atas nabi, sejahtera ke atas rasul, nabi-nabi yang diutuskan, mereka semua adalah mulia. Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Su'aib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, wal akhirul khatimul anbiya, Muhammad al-Mustafa. Nah, itu tadi lagu 25 nama-nama Nabi dan Rasul. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Su'aib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, wa akhirul khatimul anbiya, Muhammad al-Mustafa. Nah, kalian hafalkan ya. Nah, kemudian kita harus tahu sifat-sifat Rasul Allah. Rasul Allah adalah nabi-nabi pilihan, adalah manusia pilihan Allah. Mereka sudah pasti memiliki sifat-sifat yang terpuji, yaitu berupa sifat yang wajib harus dimiliki oleh para rasul. Dan kita sebagai umatnya harus meneladani sifat-sifat tersebut. Nah, sifat-sifat wajib rasul. Yang pertama adalah sidik. Sidik artinya jujur. Mustahil rasul-rasul Allah itu bersifat kizib. Ini kizib itu adalah sifat mustahil rasul. Ya, kizib artinya bohong. Seorang nabi dan rasul itu tidak mungkin berbohong. Mereka adalah utusan Allah, mereka pasti benar dalam segala perbuatan dan perkataannya. Yang kedua, sifat wajib para rasul yaitu amanah, dapat dipercaya. Sifat mustahilnya berkhianat, tidak dapat dipercaya. Nah, sikap dan perilaku para nabi dan rasul tidak pernah melanggar syariat Allah dan tidak mungkin mereka berbuat hal yang tercela. Ketika mereka diberikan amanah, pasti mereka sampaikan. Ketika Allah menyuruh mereka supaya mereka berdakwah, mereka akan melaksanakannya. Kemudian yang ketiga, tabligh. Tabligh artinya menyampaikan apa yang semestinya disampaikan. Mustahil rasul-rasul Allah bersifat kitman. Kitman itu sifat mustahil para nabi, yaitu menyembunyikan wahyu. Nah, yang keempat, fatonah artinya cerdas. Mustahil rasul-rasul itu bersifat baladah atau bodoh, ya. Semua rasul itu adalah pilihan Allah, manusia-manusia pilihan. Jadi mereka sudah pasti cerdas dan pandai dalam menuntun umatnya menuju jalan yang benar. Nah, kita sebagai seorang muslim patut mencontoh sifat-sifat terpuji para rasul. Kemudian dari 25 nabi dipilih lagi oleh Allah, yaitu Rasul Ulul Azmi. Artinya rasul yang memiliki kesabaran luar biasa. Tidak ada yang menandingi kesabaran mereka. Jumlah Rasul Ulul Azmi ada 5. Yang pertama Nabi Nuh, yang kedua Nabi Ibrahim,
yang ketiga Nabi Musa, yang keempat Nabi Isa, yang kelima Nabi Muhammad. Kita bisa menghafalnya dengan nimim. Nah, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukti kelima, nabi tersebut digolongkan ke dalam Rasul Ulul Azmi adalah ujian berat yang diterima mereka. Salah satunya adalah ujian yang diterima Nabi Nuh yang berdakwah hampir 950 tahun namun hanya mendapat sedikit pengikut. Ya, nabi-nabi Ulul Azmi ini adalah nabi-nabi yang sangat sabar. Mereka tidak pernah lelah untuk berdakwah demi umat mereka, supaya umat mereka tidak diazab oleh Allah, tidak rugi masuk neraka. Kemudian mujizat para rasul Ulul Azmi ini, yang pertama Nabi Nuh mampu membuat perahu besar. Nabi Ibrahim tidak hangus dibakar. Nabi Musa bisa membelah lautan. Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati. Nabi Muhammad, Al-Quran sebagai pedoman hidup umat manusia. Nabi Muhammad memiliki mujizat yang banyak ya. Di antaranya juga bisa membelah bulan, kemudian mengeluarkan air dari jari-jarinya dan lain sebagainya. Kemudian perbedaan Nabi dan Rasul. Nabi artinya orang laki-laki yang diberi kelebihan oleh Allah untuk dirinya. Jadi Nabi itu diberi kelebihan, diberikan wahyu, diberikan mujizat untuk diri sendiri. Tidak disuruh untuk menyebarkan kepada umatnya. Contoh Nabi Khidir dan Nabi Sis. Keduanya Nabi Allah tapi bukan Rasul. Rasul adalah seseorang laki-laki yang mendapat wahyu dari Allah untuk dirinya dan umatnya. Nah, kalau Nabi itu untuk diri sendiri, tapi kalau Rasul itu harus disampaikan kepada umatnya. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Anbiya ayat 7. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalna qablaka illa rijalan nuhi ilaihim fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Artinya, dan kami tidak mengutus rasul-rasul sebelum engkau Muhammad, melainkan beberapa orang laki-laki yang kami beri wahyu kepada mereka. Maka tanyakanlah kepada orang yang Nah, ini lebih jelasnya dirinci perbedaan Nabi dan Rasul. Nabi Allah itu belum tentu Rasul. Kalau Rasul pasti Nabi. Kemudian Nabi itu memiliki 3 sifat, yaitu sidik, amanah, fatonah. Kalau Rasul sidik, amanah, tabligh, fatonah. Kemudian kalau Nabi bertugas untuk dirinya sendiri, kalau Rasul bertugas untuk dirinya sendiri dan umatnya. Kalau Nabi tidak memiliki umat, kalau Rasul memiliki umat. Ini 4 perbedaan Nabi dan Rasul. Silahkan kalian hafalkan ya. Adapun persamaannya, mereka sama-sama laki-laki, mendapat wahyu, mengesahkan Allah, bersifat maksum, artinya terjaga dari perbuatan tercela, makan, minum, berkeluarga, dan bekerja seperti umumnya manusia biasa. Nah, untuk tugasnya kalian hafalkan 25 nama Nabi dan mujizat 5 Nabi Ulul Azmi. Terima kasih dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.